Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi pagi hari ini berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dan sungguh kami mengucap syukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Wahyu 3 ayat 19. Saya bacakan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita baca perikop ini menarik sekali. Di sana dikatakan supaya kita jangan suam-suam kuku, tidak panas dan dingin. Itu yang akan dimuntahkan dari mulut Allah. Juga dikatakan, jangan merasa sombong dengan kekayaan, merasa kaya dan memperkaya diri. Nah, itu teguran-teguran Tuhan luar biasa. Dosa-dosa yang demikian inilah yang membuat akhirnya ada teguran yang keras. Dikatakan barang siapa kukasihi, ya tentu kita menjawab, ya kamilah orang-orang yang dikasihi. Ya kita harus berani mengatakan, saya orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga harus berani menyatakan bahwa Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Perhatikan, terhadap orang-orang yang dikasihi Tuhan, firman-Nya berkata, ia kutegur, ditegur, ya, diperingatkan. Ya, bisa juga diberikan nasihat. Bisa juga ya, bicara tentang ditegur ini berarti diberikan satu didikan yang ini dengan pengajaran yang keras. Dan kuhajar, ini beda lagi. Kalau dihajar ya, beda dengan diajar ya. Kalau kutegur tadi bisa juga diartikan ya diajar, diajari ya. Kalau salah ditegur, diarahkan. Tetapi yang namanya kuhajar, ini bicara sampai tindakan disiplin. Ya, mungkin dengan kadang-kadang diizinkan seseorang dihajar Tuhan dengan mengalami kerugian, mengalami sakit penyakit, mengalami mungkin kesedihan, dan banyak hal yang lain yang itu jelas tidak nyaman, jelas tidak enak. Tetapi perhatikan, terhadap siapa hal itu terjadi? Terhadap orang dikasihi Tuhan. Kenapa? Ya bukan sembarangan Tuhan langsung menghajar ya, tidak. Tentu ada sesuatu yang terjadi dengan hidup kita, perilaku kita, tindakan kita yang tidak benar di mata Tuhan. Karena Tuhan mengasihi, maka dia menegur. Enggak cukup, dia kok nggak bertobat juga, dihajarlah dia. Ya, tujuannya mengingatkan. Dengan adanya mengalami peristiwa yang tidak enak tadi, ya bisa sakit. Kenapa kok saya jatuh, sakit, atau celak, mengalami kegagalan, mengalami kerugian, dan sebagainya. Bisa saja itu bagian dari Tuhan menghajar. Sebab itu, perhatikan, relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Jangan pahit hati terhadap Tuhan. Jangan kita kecewa dengan Tuhan. Kenapa diizinkan Tuhan mengalami seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami kesusahan? Kenapa Tuhan mengizinkan aku mengalami kegagalan? Cuma dikasih Tuhan, yang namanya dihajar memang tidak enak. Tetapi perhatikan, itu karena Tuhan mengasihi. Respon kita, relakan dirimu. Ya, dan bertobatlah. Ini penting. Ya, jadi ketika mengalami hal yang seperti itu, entah sakit, entah gagal, entah rugi, entah yang alami kemalangan atau apalah hal yang lain, bisa saja itu bagian dari cara Tuhan mendidik kita, dihajar. Tetapi perhatikan, sesungguhnya tujuan Tuhan adalah baik, karena Tuhan mengasihi, supaya kita tidak makin berdosa, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak semakin jauh dari Tuhan, dan supaya kita tidak terikat oleh kuasa-kuasa jahat yang justru membawa kita kepada kebinasaan. Cuma dikasih Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan ditegur, jangan keraskan hatimu. Kalau kau dengar firman Tuhan, ya ini firmannya yang mengatakan hamba Tuhan ini, jangan-jangan dia nggak suka dengan saya. Oh, dia nyindir saya. Ya, sekali lagi, cuma dikasih Tuhan. Ya, teguran Tuhan. Seringkali Tuhan pakai manusia, entah siapapun itu. Jangan lihat orangnya, lihat apa materi teguran itu. Kalau itu memang mengenai hatimu, dan memang aku seperti itu, bertobat. Ya, nggak harus nunggu dihajar. Kalau ditegur nggak bisa, biasanya akan lanjut dihajar. Ya, lebih nggak enak kalau dihajar. Tetapi kalau toh terpaksa kita sudah sampai pada fase dihajar, jangan kita kecewa. Rendahkanlah dirimu dan bertobat. Minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan memulihkan hidupmu. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memberi kekuatan baru. Tuhan memampukan engkau. Saat dihajar pun sesungguhnya Tuhan tetap memeluk engkau. Saat diizinkan engkau mengalami kesusahan, sesungguhnya Tuhan tetap beserta denganmu. Dia Immanuel. Dia tidak meninggalkan engkau sendirian. Dia tetap menyayangimu. Karena kasihnya itulah dia tidak ingin engkau binasa. Sehingga dia menegur engkau. Dan dia pun menghajar engkau. Tujuannya sekali lagi untuk kebaikan. Supaya kita selamat. Ya, jangan salah paham ya. Kenapa ikut Tuhan? Katanya diberkati kok masalah-masalah datang. Mungkin itu bagian dari teguran Tuhan. Cek hati kita. Adakah kesombongan? Adakah celah? Adakah dosa? Atau mungkin kita adakah kebimbangan dan keraguan? Jangan pernah sampai kita salah paham dengan Tuhan. Tuhan menegur dan menghajar orang yang dikasihnya. Supaya orang itu bertobat dan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan kami, Tuhan, boleh disadarkan kembali kalau ada dosa, pelanggaran, untuk kami tidak semakin jauh meninggalkan jalan Tuhan. Untuk kami kembali kepada-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri, kami bertobat di hadapan-Mu. Dan Tuhan memulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan. Dan melalui semuanya Engkau dipermuliakan. Dan kami percaya kuasa-Mu terlebih besar yang akan menolong hidup kami dari segala masalah kami. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.